Sebelum terjadi gol pertama, Real Madrid melakukan umpan-umpan pendek di daerah pertahanannya sendiri. Di sini terlihat Asensio sebelum mundur, dia sambil melakukan scanning terhadap pergerakan Kylian Mbappe. Setelah menerima umpan dari Jude Bellingham, Asensio kembali melakukan scanning melihat pergerakan Mbappe. Sebelum gue mulai lebih jauh videonya ini, gue mengingatkan kepada kalian supaya menekan tombol like dan subscribe-nya karena membantu perkembangan channel Progressive Football. Dari data yang gue dapat, banyak penonton Progressive Football yang belum menekan tombol like dan subscribe-nya, dan gue mengharapkan kalian melakukannya. Di pertandingan fase knockout kali ini, Real Madrid berhasil menang mudah atas tamunya Manchester City. Yang mana pada pertandingan kali ini Real Madrid menggunakan formasi 4-3-3. Manchester City dengan penguasaan bolanya menggunakan formasi 4-2-3-1. Pep Guardiola untuk pertama kalinya harus merasakan tersingkir dari babak sebelum 16 besar. Ini juga pertama kalinya Manchester City tidak lolos pada babak ke playoff 16 besar sejak terakhir kalinya pada tahun 2013-2014. Di sini terlihat ada 4 bek sejajar Manchester City yang telat melakukan pressingnya sehingga Mbappe berhasil mencuri start duluan untuk mencetak gol pertamanya. Setelah tertinggal 1-0, Manchester City langsung melakukan pressing tinggi ke daerah pertahanan Real Madrid. Di sini kita bisa lihat ada 4 pemain Manchester City yang melakukan pressing. Namun Bernardo Silva di sini hanya fokus ke Valverde dan tidak melihat di belakangnya ada Tchouaméni yang berdiri bebas. Di sini kita bisa lihat Asensio dengan tenang melihat celah kosong di antara pressing pemain Manchester City, dan Asensio melakukan umpan progresif kepada Tchouaméni. Setelah menerima umpan dari Asensio, Tchouaméni melakukan scanning dan melihat pergerakan Mbappe. Di sini kita bisa lihat Nathan Ake tidak menyadari ada pergerakan dari Kylian Mbappe. Skema kalau kita lihat di pertandingan ini, Real Madrid kalah dari penguasaan bola, yang mana Manchester City dengan 53% penguasaan bola sedangkan Real Madrid 47% penguasaan bola. Tingginya pressing Manchester City ini dimanfaatkan oleh Real Madrid untuk melakukan serang balik dan mencetak gol keduanya. Skema gol kedua Real Madrid dimulai Valverde kepada Jude Bellingham. Setelah menerima operan, Bellingham langsung menerima pressing ketat dari 4 pemain Manchester City. Bellingham langsung melakukan scanning dan melihat pergerakan dari Vinicius Junior. Setelah bola diumpan kepada Vinicius Junior, di sini ada Rodrigo yang berperan sebagai pemecah konsentrasi para pemain Manchester City, dan Rodrigo mencari ruang kosong di pertahanan Manchester City. Dari 2 gol yang tercipta di babak pertama, di sini membuktikan bahwa permainan Real Madrid itu dari penguasaan bola memang kalah, mengandalkan serangan balik cepat yang sangat efisien daripada menguasai bola yang lebih lama seperti Manchester City. Setelah di babak pertama dia ketertinggalan 1-0, dia melakukan pressing tinggi dan mengakibatkan kelengahan dari lini tengah dan lini belakang Manchester City, yang dimana Madrid sewaktu-waktu bisa melakukan serangan balik cepatnya dan Manchester City telat melakukan transisi dari transisi menyerang ke transisi bertahan. Beberapa kali Manchester City ini kalau kita lihat itu telat dari transisi menyerang ke transisi bertahannya. Di pertandingan ini kita lihat Manchester City itu kalah dari aspek serangan balik, dari aspek targetnya, dari aspek penyerangannya. Tapi Pep Guardiola di sini tetap mempertahankan filosofi penguasaan bolanya. Yang mana dari filosofi penguasaan bolanya ini
akan berakibat fatal bagi lini pertahanannya, karena semua pemain fokus di penyerangan, menyisakan dua pemain yaitu Ruben Dias dan Nathan Ake, yang mana di pertandingan ini Nathan Ake sendiri saja sudah banyak tidak konsen menjaga lini pertahanannya, garis pertahanannya dengan Ruben Dias itu tidak konsen. Nathan Ake ini bisa kita lihat yaitu dari serangan balik yang diciptakan oleh Real Madrid, yang mana Nathan Ake itu telat dan tidak menyadari ada pergerakan dari Kylian Mbappe. Untungnya dari serangan balik ini tidak terciptanya gol. Kalau terciptanya gol, di sini bakal keteteran lagi untuk Manchester City. Yang mana pada serangan balik ini Real Madrid itu sangat efektif ya, melihat 1-2 pemain Manchester City yang melakukan pressing ketat, tapi Real Madrid selalu bisa lepas dari pressing ketat ya. Pergerakan tanpa bola pemain Real Madrid ini patut kita acungi jempol. Walaupun tidak melakukan pergerakan yang atraktif, di sini Real Madrid pergerakan tanpa bolanya itu sangat membantu pemainnya, yang mana pemain memegang bola. Real Madrid ini melakukan pergerakan tanpa bola, melihat celah-celah kosong yang ditinggalkan oleh Manchester City. Oke lah, kemarin sebelum melawan Real Madrid, Pep Guardiola melakukan pesiwar terhadap Bellingham yang melakukan kata-kata yang tidak pantas lah kepada wasit, tapi itu tidak mempengaruhi mentalitas para pemain Real Madrid. Dan di sini Ancelotti memang banyak yang dibilang miskin taktik lah. Terus Pep Guardiola itu pelatih terbaik, taktiknya banyak, ini akan mengalahkan Real Madrid. Tapi faktanya di pertandingan apa? Yang miskin taktik itu siapa? Pep Guardiola kaya taktik tapi hanya mengandalkan satu filosofi sepak bolanya, yaitu penguasaan bola. Sedangkan Ancelotti yang menyebar ke sisi, dia melakukan serangan balik cepat, counter attack, dia bisa melakukan parkir bis di saat ditekan oleh Manchester City. Apakah ini yang disebut dengan miskin taktik oleh Coach Justin? Orang miskin taktik itu tidak melulu dengan kalah di penguasaan bola, tapi dilihat efektivitasnya saat serangan baliknya Ancelotti. Dia bisa memanfaatkan, membimbing para pemain-pemainnya, melihat ruang-ruang kosong yang ditinggalkan oleh Manchester City. Apakah Pep Guardiola bisa melakukan seperti itu? Apalagi tidak bermainnya Erling Haaland ini, yaitu Manchester City tampak kebingungan di lini depan, hanya ada Marmoush dan Saviola. Ini tampak kebingungan, dan Gundogan tidak begitu efektif ya dalam melakukan operan-operannya. Tidak banyak operan-operan kunci, umpan-umpan kunci yang dilakukan oleh Gundogan dan Bernardo Silva. Di sini berarti yang yang memiliki taktik banyak itu siapa? Apakah Ancelotti ataukah Pep Guardiola? Dengan kemenangan 3-0 tanpa balas ini, berarti membuktikan bahwa Ancelotti ini di ajang-ajang kompetisi besar, dialah rajanya, dialah yang memiliki segudang taktik yang bisa menghancurkan tim-tim besar lainnya. Apalagi kalau dilakukan pressing ketat, Ancelotti itu selalu mengantisipasi. Dilakukan pressing ketat, Ancelotti melakukannya seperti parkir bis dan melakukan serangan balik menyebar ke sisi. Apakah itu disebut miskin taktik? Tidak. Ya, ini bahayanya Ancelotti. Kalau dia semakin dihina, diejek dengan miskin taktik, dia akan membuktikan kepada lawan-lawannya, kepada supporter Real Madrid, dia akan membuktikan kalau dia masih pantas menukangi Real Madrid. Dan contohnya bisa membuat 3 pemain seperti Mbappe, Rodrigo, Vinicius Junior, bisa membuat 3 striker ini menjadi klop, menjadi solid. Ini
keunggulan dari seorang Ancelotti, tidak mengandalkan pemain itu aja, walaupun ditinggal bintangnya seperti Ronaldo, Benzema, Bale sudah pensiun, terus ada Toni Kroos yang sudah pensiun, dia tetap menciptakan pemain-pemain muda yang solid di lini tengah, lini depan, dan lini pertahanan. Bahkan sekarang seorang Asensio sendiri, dia sudah dipromosikan oleh Ancelotti dan dipercayakan Ancelotti. Asensio ini dipercaya oleh Ancelotti untuk menemani Rudiger di lini pertahanan Real Madrid. Jadi dari fase knockout sebelum 16 besar ini, Real Madrid sudah membuktikan siapa rajanya Eropa, siapa yang pantas menjuarai Liga Champions Eropa di tahun ini. Jadi nanti ketemu lawan selanjutnya itu Atletico Madrid, apakah Ancelotti bisa membungkam rival sekotanya itu, yaitu Atletico Madrid, dengan banyak pemain-pemain yang cedera seperti Carvajal, terus misalkan Rudiger ini masih riskan karena cedera. David Alaba juga belum begitu dipercaya oleh Ancelotti di musim ini karena baru pulih dari cedera. Dengan mengotak-atik taktik yang ada dari pemain-pemain yang ada yang siap untuk dimainkan, seperti Valverde tidak hanya berfokus di lini tengah, dia bisa ditempatkan di sektor kanan, back sayap kanan. Ini membuktikan kejelian matanya Ancelotti melihat pemain-pemain untuk bisa ditempatkan di mana posisi yang kosong, menggantikan siapa, seperti Valverde menggantikan Carvajal. Terus Tchouaméni bisa menggantikan Rudiger yang waktu itu masih cedera. Sekarang di pertandingan ini Tchouaméni kembali ke posisinya. Dia melakukan umpan-umpan kunci yang sangat atraktif untuk membantu lini serang Real Madrid. Jadi ini yang patut kita waspada ya, dimana ketika pemain Real Madrid sudah di posisi aslinya, ini akan sangat berbahaya. Dan itu aja video gua tentang pembahasan Real Madrid melawan Manchester City. Gua Iqbal dari Progressive Football, dan ciao.